Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tracy Marcella Ciputra, biasa dipanggil Eci, dan saya berasal dari kelas 10 IPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep mall, mungkin buat adik-adik semua yang mau masuk tahun ajaran baru nih. Jadi bisa berguna buat adik-adik sekalian. Jadi ya gitu. Selamat mendengarkan semuanya. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan materi tentang konsep mall ya teman-teman. Jadi konsep mall itu tuh biasa disebut dengan stochiometry. Nah, mungkin materi ini akan terdengar sulit bagi teman-teman sekalian. Tapi mari kita coba dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita mengenal apa sih itu stochiometry. Stochiometry adalah ilmu perhitungan zat reaktan dan produk dalam kimia. Dalam stochiometry itu ada 12 rumus ya teman-teman. Jadi mari kita mulai dengan rumus yang pertama. Oke, baik, jadi di dalam konsep mol sendiri itu ada beberapa konsep atau rumus yang harus dihafalkan agar dapat menyelesaikan soal-soal mengenai konsep mol nantinya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam rumus yang pertama ya teman-teman. Jadi di sini rumus yang pertama itu diketahui N sama dengan massa per mR. Untuk teman-teman ketahui, mR itu merupakan massa mol relatif ya teman-teman. Jadi N ini merupakan lambang dari mol ya teman-teman. Untuk mempermudah pemahaman adik-adik sekalian, saya akan memberikan satu buah contoh soal ya. Jadi contoh soalnya begini. 20 gram NaOH sama dengan berapa mol? Nah, jadi di sini cara penyelesaiannya tuh seperti ini ya. AR dari Na itu sama dengan 23 ya. Setelah itu AR dari O itu merupakan 16 dan AR dari H itu merupakan 1 ya. Nah, sesudah itu kita masukkan massa mol relatif atau biasa disingkat dengan MR ya teman-teman. MR-nya sama dengan 1 dikali dengan Na. Na-nya itu kan tadi 1 ya. Jadi 1 dikali 23 ditambah dengan 1 dikali 16 karena O-nya cuma ada 1 ya. 1 kali 16 ditambah dengan H-nya, senyawa H-nya sendiri merupakan ada 1 aja. Dan H itu nilainya 1 ya. Berarti 1 kali 1 ya teman-teman. Jadi sini kita masukkan angka 1 kali 23 sama dengan 23 tambah 1 kali 16 tambah 1 ya teman-teman. Di sini kita tulis 23 tambah 16 tambah 1 itu kalau kita jumlahkan menjadi 40 ya. Jadi 23 tambah 16 tambah 1 menjadi 40 ya. Oke. Untuk molnya sendiri itu tadi kan rumusnya massa per mR ya teman-teman. Nah, kita masukkan nih. Masanya tadi kan 20 gram nih teman-teman. Jadi kita tulis di sini 20 gram. Kita tulis aja 20 mR. mR yang tadi adalah 40 ya teman-teman. Jadi di sini 20 bagi 40 itu kalau biasa kita singkat menjadi 1/2 mol atau setengah mol. Di sini terserah ya. Teman-teman bisa menuliskan 1/2 mol atau setengah mol atau tidak 0,5 mol ya. Tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, kita masuk ke rumus kedua ya teman-teman. Jadi di rumus kedua ini itu lebih kepada untuk mencari volumenya ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis ya, V sama dengan N dikali 22,4 ya. Nah, volume N kali 22,4 ini, mol dikali 22,4 ini digunakan ketika soalnya menunjukkan atau menanyakan tentang suhu standar ya. Jadi STP ini dipakai ketika sedang berada di pada suhu yang STP ya, standar temperatur ya. Nah, yang untuk yang kedua, rumus volume itu sendiri N dikali 24 ya teman-teman. Nah, N dikali 24 ini digunakan ketika dia berada di ruangan ya teman-teman. Jadi RTP. Nah, syaratnya ini ya teman-teman, kalau di dalam STP itu suhunya itu 0 derajat Celcius. Nah, suhunya 0 derajat Celcius. Nah, dan juga kalau di STP itu tekanannya atau P-nya itu 1 atm ya teman-teman. Nah, oke. Kita masuk yang kedua. Kalau untuk V sama dengan mol kali 24 atau N kali 24 itu sendiri merupakan RTP itu dia punya syarat ya. Suhunya itu tuh biasanya
27 derajat Celcius. Nah, dan juga kalau tekanannya juga tetap sama ya, 1 atm ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah adik-adik atau teman-teman sekalian dalam memahami rumus ini, saya akan memberikan satu buah contoh soal ya. Kiranya contoh soal ini bisa membuat adik-adik dan teman-teman sekalian dapat memahami dengan baik ya. Jadi rumus dari sini diketahui contoh soalnya 2 mol N2 sama dengan berapa liter. Nah, di sini disuruh nih untuk mencari STP-nya teman-teman. Jadi kita masukkan V kan STP ya, berarti kita menggunakan rumus yang ini, N kali 22,4. V sama dengan N dikali 22,4 ya teman-teman. Jadi N-nya itu sendiri merupakan 2 dikali 22,4. Oke, jadi 2 kali 20,4 kita hitung biasanya berarti menjadi 44,8. Oke. Jangan lupa satuannya ya, teman-teman. Oke, di sini untuk penjabarannya yang kedua ya, teman-teman, tetap masih sama menggunakan kita untuk mencari volumenya ya. Jadi yang kedua ini V sama dengan yang nomor 2 ini dia menyuruh kita untuk mencari RTP-nya ya. Berarti tetap sama soalnya seperti ini, tapi dia menyuruh kita untuk mencari RTP-nya ya. Jadi di sini kita masukkan rumus yang kayak seperti tadi ini untuk RTP ya, berarti V sama N kali 24 ya. Nah, di sini V-nya sendiri itu N-nya sendiri itu 2 ya dikali 24 ya. Karena ini dia mintanya bawa ke RTP ya. Kalau yang tadi itu tuh STP ya. Nah, ini ada STP, ini RTP. Berarti 2 kali 24 sama dengan 48 liter ya, teman-teman. Oke. Sampai di situ saya harap penjelasan saya untuk rumus nomor 2 yang berkaitan dengan volume ini teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Oke, semangat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan rumus yang ketiga ya teman-teman. Jadi di sini rumus ketiga itu seperti ini ya. P kali V sama dengan nRT ya teman-teman. nRT atau N kali R kali T bisa disingkat menjadi PV-nRT biar mudah diingat nih. Nah, kapan PV-nRT ini digunakan ya teman-teman? PV dan nRT ini digunakan ketika misalnya nih teman-teman diketahui soal tuh dia tidak menyuruh untuk tidak diketahui RTP dan STP-nya ya. Jadi PV-nRT ini digunakan ketika tidak diketahui RTP dan STP ya teman-teman. Oke. Jadi di sini saya berkaitan dengan rumus yang ini nih, R-nya sendiri, N-nya sendiri kan merupakan mol ya teman-teman, dan V ini merupakan volume, P ini tekanan, dan R-nya sendiri ini ada dia punya rumus ya. Jadi R-nya itu tuh biasanya dia punya angkanya ya. Jadi angkanya bisa 0,082. Oke. Nah, kemudian T-nya dari sini merupakan suhunya ya. Oke, jadi saya akan memberikan satu buah contoh soal, kiranya teman-teman bisa memahami agar dapat memahami dengan baik rumus yang ini ya. Jadi saya akan memberikan satu buah contoh soal. Oke, mari kita mulai. Contoh soal saya akan tulis di sini. Nah, di sini diketahui P-nya ini sama dengan 24,6 atm ya. Nah, kalau dari P-nya sendiri itu merupakan tekanan ya. Jadi tekanannya sama dengan 24,6 atm. Nah, di sini sabar maaf ya teman-teman. Di sini N-nya ini sendiri merupakan 1 ya teman-teman. 1 mol. Nah, setelah itu T-nya di sini ini diketahui ya teman-teman. T-nya di sini atau suhunya di sini adalah 27 derajat Celcius ya. Nah, kalau dalam rumus PV-nRT ini 27 derajat Celcius itu kita mesti bawa ke satuannya ya. Berarti kita bawa ke Kelvin ya. Jadi suhu itu kan biasa satuannya Kelvin ya. Berarti 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin ya. Nah, oke. Selanjutnya dia tanya volumenya. Tanya V-nya. Nah, tanya V. Nah, V-nya ini volume. Nah, yang seperti kakak bilang tadi di awal, rumus PV-nRT ini digunakan ketika tidak diketahui STP dan RTP-nya ya. Jadi kalau tidak diketahui
Maka untuk mencari V-nya tersebut atau volumenya tersebut, kita menggunakan rumus dari PVNRT ini jika tidak diketahui RTP dan STP. Oke, lanjut. Jadi kita masukkan terlebih dahulu rumus P kali V sama dengan NRT. Nah, P-nya sendiri tadi merupakan 24,6 ya, kita masukkan. Jadi di sini kakak masukkan angkanya 24,6 ini merupakan angka dari P atau tekanannya tadi. Terus V ini tetap karena V ini belum diketahui jadi digabung dan sama dengan N-nya. N molnya tadi 1 dan dikali dengan R. R-nya merupakan 0,0282 ya teman-teman. Nah, dikali dengan suhunya tadi udah dibawa ke Kelvin, berarti 300 Kelvin. Nah, jadi di sini kita sudah dapat ya, berarti 24,6 V sama dengan 0,082 kali 300 sama dengan 24,6. Jangan lupa satunya, berarti 1 kali 24,6. Oke. Nah, di sini kita bisa coret nih 24,6 dengan 24,6 nih. Jadi sisa 1 ya. Berarti volumenya itu tuh merupakan 1 ya teman-teman. Ini dipindah berarti volumenya itu sama dengan 1 liter ya teman-teman. Oke, mudah bukan? Di sini kakak akan masuk ke rumus yang keempat ya teman-teman. Nah, di rumus keempat ini diketahui M. Di rumus keempat ini diketahui M sama dengan N per V ya teman-teman. Ya, jadi M-nya sendiri itu merupakan molar ya. N-nya ini mol dan V-nya ini volume. Volume ya. Nah, di sini untuk memahami rumus ini agar adik-adik bisa paham dengan cepat, kakak akan memberikan satu buah contoh soal, kiranya adik-adik semua bisa paham dengan cepat ya. Jadi di sini kakak akan menuliskan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya begini ya teman-teman. 200 ml larutan NaOH NaOH 0,1 M. Nah, di sini tentukan masanya ya, teman-teman. Nah, di sini maksudnya 0,1 M itu berarti molarnya sendiri merupakan nilainya molar itu 0,1 molar ya untuk contoh soal yang ini ya, teman-teman. Jadi di sini ditanya tentukan masanya. Oke. Jadi di sini kita masukkan dulu rumusnya yang tadi. M dengan N per V. Nah, di sini kita masukkan nilai M atau molarnya tadi 0,1, jadi 0,1 sama dengan mol. Nah, molnya sendiri tadi kan belum diketahui nih teman-teman, jadi kita tetap tulis N per V. Volumenya tadi 200 ml nih teman-teman. Nah, 200 ml sendiri kalau kita bawa ke liter menjadi 0,2 liter. Kita masukkan angka berarti di sini V berarti menjadi 0,2. Oke, sudah seperti itu. Nah, ini kan pecahan, biasanya ini pecahan per ya, jadi kita pindahkan ini ke atas ya teman-teman. Jadi di sini kita lanjut. Jadi di sini N per 0,2 ini dipindahkan ya, jadi ke depan 0,1 kali. Oke, di sini 0,1 kali 0,2 menjadi 0,02 mol. Nah, kita kembali ke rumus yang awal yang tadi, mol sama dengan massa per mr. Nah, kita masukkan angka. Molnya tadi 0,02 sama dengan massa per mr ya. Nah, di sini kita masukkan angka 0,02 sama dengan massa per 40 ya teman-teman. Nah, oke. Nah, 40-nya ini kita pindahkan ya teman-teman. Kita pindahkan ke atas, jadi menjadi, saya sambung di sini ya teman-teman. Berarti kalau balik menjadi 0,02 kali 40 sama dengan massa. Nah, di sini menjadi di sini 0,02 kali 40 kan dipindahkan sama dengan massa. Nah, massanya sendiri 0,02 kali 40 sama dengan 0,8 gram. Jadi sekarang kita masuk ke rumus kelima. Di rumus kelima ini diketahui jumlah molekul atau partikel itu dinamakan dengan N ya teman-teman. Jadi jumlah molekul atau partikel itu sama dengan mol dikali dengan bilangan
Avogadro ya. L itu merupakan bilangan Avogadro. Nah, nilai dari bilangan Avogadro sendiri itu merupakan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, untuk lebih memudahkan adik-adik, mungkin kakak sudah sediakan satu buah contoh soal ya. Jadi, contoh soalnya begini. 3,01 kali 10 pangkat 22 partikel N2 sama dengan berapa gram nih ditanya. Nah, karena tidak diketahui N sama dengan mol, maka ada hubungan dengan rumus pertama ya. Karena di sini cuma diketahui L dan N saja. N itu jumlah molekul atau partikel. Tapi kita masukkan rumus lagi seperti yang di atas tadi. Jumlah molekul atau partikel sama dengan mol dikali dengan ketetapan bilangan Avogadro ya. Jadi di sini 3,01 kali 10 pangkat 22. Nah, ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari soalnya. Di soalnya jumlah molekul atau partikelnya diketahui begini, jadi kita masukkan angkanya sama dengan mol. Molnya sendiri belum diketahui teman-teman, jadi kita tetap tulis mol. Nah, dikali dengan L. L itu ketetapan bilangan Avogadro. Nah, ketetapan bilangan Avogadro-nya tadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi maka kita masukkan di sini. Terus setelah itu kita pindahkan ke depan, karena ini kita harus memindahkan ini. Ya, jadi berarti 6,02 dengan ke depan menjadi 3,01 kali 10 pangkat 22 per 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan mol. Nah, berarti di sini 3,01 bagi dengan 6,02 itu sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 22 bagi dengan 10 pangkat 23 itu sama dengan 10 pangkat 22 kurang 23, menjadi 10 pangkat negatif 1 sama dengan N. Jadi di sini nilai molnya sendiri merupakan 0,5 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan 0,05 mol. Oke, sama dengan ini. Dan kemudian kita masuk ke dalam rumus yang tadi ya. Jadi mol sama dengan rumus pertama tadi, untuk mencari mol sama dengan massa per mr. Nah, kita mencari massanya dulu. Berarti mr kali n sama dengan massa, karena ini mr ya. Jadi untuk kita mencari massa, berarti jadi ini kita masukkan rumus seperti yang tadi, mol sama dengan massa per mr. Kita harus cari massanya dulu. Jadi mr kali n sama dengan massa. Nah, massa mol relatif itu tadi 28 dikali dengan 0,05 gram ya. Jadi di sini 28 kali 0,05 gram itu sama dengan 1,4 gram. Maka nilai 3,01 kali 10 pangkat 22 per 3N2 per gram itu tuh sama dengan nilainya 1,4 gram. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai stakiometri. Nah, saya harap kalian dapat memahami penjelasan ini dengan baik ya. Dan semoga aja penjelasan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Oke, sekian dari saya. Out. Bye-bye.